Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Kanda, Mahir Ekonometrika dan Analisis Data bersama saya, Priyono. Pada kesempatan kali ini, tutorial akan membahas mengenai cara impor data ke dalam software SaaS dan bagaimana analisis regresi linear sederhana dengan mudah. Ini akan menggunakan data yang telah digunakan pada tutorial sebelumnya, yaitu regresi linear sederhana yang ingin mengetahui pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Nah, di sini saya membuatkan tahapan-tahapan yang mudah. Ini ada 9 tahapan dalam melakukan analisis regresi linear sederhana menggunakan SAS. Yang pertama, input data ke dalam Microsoft Excel ya. Jadi ini memudahkan kita karena sebelumnya data sudah di-input ke dalam Excel. Sebenarnya ada cara lain selain kita melakukan impor data, kita bisa langsung memasukkan data ke dalam program editor di software SaaS. Namun jika datanya sedikit tidak menjadi masalah, namun kalau datanya banyak itu akan cukup merepotkan juga. Jika kita menginputnya di Excel itu akan memudahkan kita misalkan dalam mengedit data dan memudahkan dalam membaca data. Kemudian yang kedua, karena di sini di program editor akan saya setting menggunakan Excel 2002, di sini silakan save as dokumen Excel sobat ke versi yang lebih lawas, yaitu ke 97/2003. Kemudian untuk memudahkan supaya tidak tertukar, buat folder tersendiri untuk memudahkan. Usahakan nama foldernya jangan yang panjang-panjang dan jangan terlalu dalam masuk ke sub-sub folder. Karena ini nanti akan dibuatkan di pemrograman ya. Kemudian yang ketiga, impor data ke sistem SaaS ini menggunakan program editor juga untuk bisa masuk ke dalam sistem SaaS. Langkah kelima, membuat program editor atau sintak ya untuk analisis regresi linear sederhananya. Selanjutnya, setelah itu kita run ya. Kita run program editornya sehingga nanti akan muncul output di poin nomor 7 ini. Selanjutnya, hasil bisa kita print out ke dalam PDF file ya menggunakan fasilitas dari Windows yang ada atau Office ya, atau juga bisa di screenshot dan yang memudahkan ya dari agan-agan atau teman-teman semua. Selanjutnya setelah selesai tinggal melakukan interpretasi hasil analisis ya. Oke, ini contoh kasus yang tutorial sebelumnya, yaitu seorang manajer perusahaan XYZ yang akan memproduksi roti coklat keju. Nah, ini melakukan pencatatan selama 10 tahun, yaitu jumlah barang yang terjual dan harga jualnya dari tahun 2010 sampai 2019. Pada tutorial sebelumnya telah dijelaskan hasil analisisnya ya. Bagaimana pengaruh variabel X atau harga jual terhadap variabel Y atau jumlah roti yang terjual. Ya, ini yang kemarin. Pada kali ini kita akan mencoba menganalisis menggunakan SAS. Ini data yang kemarin saya pindahkan dari Excel ke layar yang Bapak Ibu teman-teman semua lihat ya. Di sini ada data time series 2010 sampai dengan 2019. Ini ada data penjualan ya. Kemarin kita masukkan sebagai variabel dependent atau variabel terikat atau variabel yang dipengaruhi. Saya notasikan dengan Y. Kemudian ini ada harga jual. Harga jual adalah variabel independen atau variabel bebas atau variabel yang mempengaruhi. Di sini diberikan dengan notasi X. Nah, ini saya ingatkan kembali teman-teman semua hasil analisis tutorial menggunakan SPSS dari data yang tadi. Ya, di sini kita lihat square-nya 0,0
845. Kemudian di sini hasil signifikansi uji F ini lebih kecil dari 5%. Kemudian untuk harga jual ya atau variabel X ini juga lebih kecil dari 5%. Oke. Kemudian bagaimana caranya menggunakan SAS? Apakah hasilnya sama dengan output pengolahan data SS? Mari kita cek. Kita buktikan ya, teman-teman semua. Nah, yang pertama, persiapkan data dalam Excel ya. Ini tahun 97, maaf ya, 97 2003 untuk keperluan impor data. Baik, saya akan kembali menampilkan file yang Excel ya. Oke, Bapak Ibu kan ingat semua ya yang tutorial sebelumnya saya menampilkan ini. Nah, terutama kita beralih ke data. Nah, di sini data. Jadi dalam SAS kalau kita ingin dilakukan untuk analisis, kita cukup memasukkan variabel yang digunakan. Karena ini kita ingin mengetahui variabel Y dan variabel X, jadi kita masukkan data ini saja. Jadi ini tidak perlu dimasukkan. Saya buat sheet sendiri sini ya. Saya berikan nama roti ya. Oke, saya perbesar di sini. Jadi saya cukup menuliskan ini ya. Jadi saya berikan nama variabel Y untuk yang penjualan dalam 1000 pieces. Kemudian untuk data harga jual saya berikan notasi X ya. Ini dalam rupiah per pieces. Ini ada 10 data ya, kita lihat. Ada count 10, ini juga 10 ya countnya ya. Oke. Nah, saya berikan nama folder roti. Kemudian kita, kalau jika teman-teman semua masih di versi yang baru, kita klik save as ya. Oke. Kemudian dipastikan ini adalah yang 97 2003 workbook ya. Kita klik ini, kemudian kita klik save ya. Karena ini sebelumnya saya sudah menyimpannya, saya klik no aja. Teman-teman klik yes ya. Oke. Jadi cukup mudah ya untuk memindahkan ke situ. Kemudian saya akan beralih kembali ke PowerPoint ya. Nah, ini untuk mempersiapkan data dalam Excel sudah kita lakukan ya. Tadi untuk data saya simpan di partisi C dengan nama folder SAS. Untuk nama filenya tadi penjualan roti ya. Kalau Bapak Ibu tadi memperhatikan, nama filenya adalah penjualan underscore roti ya. Oke. Nah, selanjutnya untuk melakukan ini, kita membuat print data ya. Tadi langkah selanjutnya. Nah, di sini ini adalah sintak yang harus Bapak Ibu ketikkan di program editor di SAS ya. Oke, saya akan mencoba menampilkan program SAS ya. Jadi supaya tidak bingung, Bapak Ibu harus tahu bagi yang baru pertama kali ya. Nah, ini adalah program SAS. Di dalam program SAS di sini ada namanya editor ya. Editor ini dilakukan untuk input ya sintak program untuk analisis sesuai dengan kebutuhan kita. Kemudian di sini ada log di bawah ya. Log. Nah, ini log. Log ini adalah berisi mengenai semua aktivitas dari perintah-perintah yang kita lakukan di software SAS ini ya. Jika ada kita kesalahan dalam melakukan sintak, misalkan salah perintah, prosedur, atau mungkin titik koma yang kelewat, ini yang akan muncul, akan diberitahukan di log ya. Jadi jika tidak lengkap
SAS tidak akan mau melakukan analisis. Itu yang perlu diperhatikan. Ini bedanya dengan software-software yang lain, ya. Kemudian output. Output ini nanti hasil analisisnya ya kan kalau di sini ya. Jadi untuk melakukan run, kita cukup klik ini ya, submit ya, yang ada gambar orang lari, atau bisa juga dengan menekan tombol F8 pada keyboard teman-teman semuanya ya. Oke, kita ke editor. Nah, ini saya akan mencoba mengcopy ya. Saya akan mencoba mengcopy dari saya akan mengcopy dari yang sudah saya tampilkan di ini ya. Saya akan mencoba kembali ke ini dulu aja, PowerPoint ya. Oke. Oke. Nah, oke. Saya buka lagi ya. Nah, ini ya. Oke. Bapak Ibu, sekarang saya kopikan. Kalau misalkan belum melakukan input, nanti Bapak Ibu sebenarnya bisa menginput secara manual ya. Jadi di sini karena impor data, di sini approach impor ya, prosedur impor. Jadi di sini data filenya saya disimpan di partisi C. Jadi saya tuliskan C.2/SAS ya. SAS ini adalah nama folder di partisi C tempat saya menyimpan file Excel tadi ya. Sini nama filenya penjualan underscore roti. Jadi saya harus tuliskan lengkap. Ini harus hati-hati karena kalau tidak lengkap, data SAS tidak akan memproses run analisis datanya ya. Out di sini roti, saya berikan roti karena tadi di sheet-nya saya berikan nama roti, DBMS ini menggunakan Excel versi lawas ya. Kemudian sheet-nya ya, nama sheet-nya ini jangan lupa. Saya tadi kan membuat sheet roti ya, di sebelah paling kiri dari hasil analisis, jadi klik tuliskan roti, get name CS, kemudian run. Titik 2 ini harus hati-hati ya, titik koma ini ya, jangan sampai terlewat. Kemudian data yang saya membangun data, diberi nama dengan roti. Kemudian saya ingin menampilkan label dari variabel Y dan variabel X. Jadi saya klikkan set sama dengan roti ya, dari data roti ini. Jadi label Y itu sama dengan penjualan roti dalam ribu pieces. Kemudian yang X adalah harga jual dalam rupiah per pieces ya. Ini diakhiri dengan titik koma karena ini saya ingin mencoba menginput ke dalam software SAS. Saya mencoba memprint data untuk melihat apakah datanya sudah masuk atau belum. Jadi caranya klik prosedur atau procs print data, datanya adalah sama dengan roti ya, kemudian run. Ya, run-nya itu kita klik ini ya. Jadi inti-intinya kalau untuk mengimpor data adalah yang ini ya. Ini kemudian saya memasukkan label. Kemudian ini perintah untuk melakukan print data. Oke, saya coba klik run submit ya. Oke, kita tunggu hasilnya. Nanti hasilnya akan muncul. Oke. Nah, saat ini ada observasinya ada 10 ya. 10 tahun dari 2010 sampai 2019 ya. Di sini Y itu adalah penjualan roti coklat keju.
Ini dalam ribu pieces. Kemudian X adalah harga jual roti. Ini dalam satuan rupiah per pieces. Oke, kalau sudah ada ya, sudah jelas ya. Selanjutnya kita untuk ke prosedur yang regresinya ya. Selanjutnya ke yang regresinya kita tinggal memasukkan ini ya. Nah, saya berikan titel model regresi linear sederhana. Jadi prosedurnya regression artinya ya. Datanya kita ngambil data dari data roti tadi, sheet roti. Modelnya Y sama dengan X ya. Jadi di sini Y sebagai variabel dependent, X sebagai variabel independent. Jadi kita duga X mempengaruhi Y. Ini kita boleh hapus ya karena kita sudah keluar outputnya. Kita hapus saja. Oke. Nah, selanjutnya kalau sudah ini kita tinggal run saja dengan klik submit, gambar tanda orang berlari atau tekan F8 pada keyboard. Oke, kita klik. Selanjutnya kita menunggu hasil analisisnya seperti apa bentuknya. Ya, ini hasil analisisnya ya. Kita tadi hasil analisis terakhir adalah print out data. Ini adalah hasilnya. Ini dependent variabelnya adalah Y sama dengan penjualan roti dalam ribu pieces ya. Kemudian ini hasil uji F-nya ya. Kemudian ini R square-nya, ini hasil uji T-nya ya. Ini koefisiennya ya. Ini ada tambahan informasi ya dari fit diagnostik untuk variabel Y ya. Dan residual juga ada ya. Nanti bisa berguna untuk uji asumsi OLS ya. Kemudian selanjutnya saya coba kembali ke. Nah, kita tadi ini sudah saya menambahkan ini ya. Kemudian hasil analisis yang tadi kita lihat ya. Kalau kita ingin ini kita coba di print out ya, tadi seperti yang saya sampaikan. Oke, saya kembali hasil outputnya, tinggal file, kita klik print ya. Kemudian print ini bisa dilakukan langsung di print hard copy atau dalam soft copy. Karena saya ingin memprint dalam soft copy, saya Microsoft Print to PDF ya. Ini mudah-mudahan teman-teman semua sudah ada fasilitas ini, jadi tinggal print saja. Ya. Nah, tinggal di save ya. Oke. Di save dengan nama output ya. Oke. Nanti kita bisa cek ya hasilnya ini. Saya coba tunjukkan hasil outputnya. Nah, ini ya. Ini outputnya tadi sistem. Kemudian ini adalah hasil analisisnya ya. Nah, kita memastikan tadi sama ya untuk R square-nya. Ini adalah 0,845. Sama dengan hasil SPSS, kemudian hasil uji F-nya di bawah 5% sama, kemudian uji T-nya di bawah 5% sama, kemudian untuk ininya juga sama ya, Y sama dengan 218,385 ya kalau di SPSS ya. Ini dibulatkan sekian ya, min 0,00140. Kalau di SPSS min 0,001 X ya, dibulatkan. Ya, demikian
dari kami, begitu mudahnya kita melakukan analisis ya. Oke, ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Untuk mendapatkan update terus video dari kami, silakan klik subscribe dan aktifkan gambar loncengnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.